Yang ketiga, ada pujian itu dengan bil arkan, dengan anggota badan. Jadi pujian itu ada yang pertama tadi bilisan, zikrun bilisan, yang kedua i'tiqadun bilisan, biljanan, kemudian yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu melakukan perbuatan dengan anggota badan. Ketika kita duduk di tempat ini kita sedang alhamdulillah. Kita sholat Allahu Akbar, alhamdulillah kita itu. Kemudian kita ruku, itu kita sedang alhamdulillah. Bapak Ibu cari usaha, Bapak Ibu kerja, itu berarti Bapak Ibu sedang alhamdulillah. Makanya perbanyaklah kalimat alhamdulillah, itu menandakan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang pandai bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatnya. Tapi siapa orang yang tidak mensyukuri akan nikmatku, kufur terhadap nikmatku, ingat, aku punya siksa. Siksaku sangat pedih, kata Allah. Jadi tanda syukur kita itu bagaimana? Tanda syukur kita duduk di majlis taklim, duduk di majlis ilmu, ini kita sedang melaksanakan alhamdulillah, syukur. Sehingga Syekh Ibrahim bin Adham, beliau setiap pagi itu, ini sering saya ucapkan, setiap pagi itu beliau mengucapkan 4 kalimat. Bisa diikutin, Pak? Pak, bisa ngikutin? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dolan. Satu. Artinya paham? Artinya paham? Syukur kagak paham. Ntar saya kasih tahu ntar. Ya, alhamdulillah kagak paham gitu. Jadi ntar kasih paham. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi gairihi. Tuh, yang keberapa tuh? 3. Yang keempat, alhamdulillahilladzi satara alayya uyubi. Tuh, 4. Ini yang diucapkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham setiap beliau berada di waktu pagi. Kenapa? Karena beliau katakan ketika orang mengucapkan kalimat itu di waktu pagi, maka ditandai oleh Allah orang itu termasuk orang yang bersyukur. Apa buktinya? Kalau kita maknain, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda, ya Rabb, alhamdulillah engkau telah menyinari hati saya dengan nur hidayah. Dengan nur hidayah, dengan cahaya hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu mahal harganya, Pak. Hidayah itu mahal. Bersyukur kita mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Hidayah bagi kita nih, dari nggak mau sholat menjadi sholat. Yang tadinya nggak mau zikir menjadi mau zikir. Yang tadinya malas menjadi rajin. Ini hidayah buat kita. Kalau hidayah dari non-muslim kepada muslim, itu hidayah masuk Islam. Itu namanya hidayah. Hidayah untuk merubah. Merubah apa? Merubah status. Status apa? Status yang tadinya non-Islam menjadi muslim. Itu dengan menggunakan hidayah. Nah, hidayah kita bersyukur. Nawwara qalbi binuril huda, ya Rabb, engkau telah menyinari hati saya ini dengan nur hidayah, dengan cahaya hidayah. Walam yaj'alni dolan wa ja'alani minal mu'minin, ya Rabb, engkau telah menjadikan saya sebagai orang mukmin, bagian daripada orang-orang mukmin. Kenapa kita mendoa menjadi bagian orang mukmin? Kenapa? Karena orang mukmin itu setiap harinya, bahkan bukan setiap hari, setiap waktunya
itu selalu mendapatkan doa ampunan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ada kan? Wal muslimina wal muslimat. Pak Haji Inti saja tadi mengucapkan doa. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu adalah menjurus juga kepada orang-orang sebelum kita. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Khatib ketika di khutbah kedua mengatakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu buat siapa? Mukminin mukminat. Makanya alhamdulillah ya Rabb, engkau telah menjadikan saya sebagai orang mukmin. Walam yaj'alni dolan. Ya Rabb, engkau tidak menjadikan saya orang yang kesasar. Tapi alhamdulillah hari ini kita kesasar. Kesasarnya kemana? Kesasarnya ke yayasan. Berarti cerdas. Nah, kenapa? Karena ada bala-bala begitu. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin ya Rabb. Alhamdulillah engkau telah menjadikan saya sebagai umat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur, Pak. Kenapa? Karena umat Kanjeng Nabi ini adalah satu umat yang terakhir dalam kelahirannya, kemudian umat yang pertama dalam masuknya. Masuk ke mana? Masuk ke dalam surga. Nanti di jembatan Shirathul Mustaqim, siapa yang pertama? Kelompok dari kaumnya Kanjeng Nabi kita Muhammad. Umat Kanjeng Nabi. Tuh, lewat tuh Shirathul Mustaqim. Ada yang nyangkut nggak? Ya, mungkin salah satunya, ya dari sini mungkin nyangkut juga. Nah, ternyata ada yang nyangkut. Siapa? Usatul mukminin. Tetap dia akan tetap masuk surga. Sebab sekalipun dia usat, orang yang suka maksiat, tetap dia akan masuk juga ke dalam surga. Makanya kata Kanjeng Nabi, inna hadhihi ummati ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang sangat dirahmati oleh Allah, sangat disayangi oleh Allah. Laisa lahum adabun fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan adab nanti di akhirat. Walakin adabuhum fid dunya. Akan tetapi adab mereka itu adalah di dunia. Ternyata adab kita ini di dunia, Pak. Adab kita ini di dunia. Apa? Buktinya? Rasul sampaikan, al-fitan. Apa al-fitan? Al-fitan itu jamak daripada fitnatun, ujian. Ujian. Kalau kita bahasakan mungkin fitnah ya. Nah, sekarang ini sedang beredar yang namanya fitnah. Ya. Nabi pernah minta kepada Allah itu 3. Ya Rob, berikanlah rizki kepada umat saya. Kasih. Dikabulkan. 2 dikabulkan. 1 enggak. Apa permintaan Nabi yang ketiga itu? Ya Rob, janganlah engkau jadikan umat saya terpecah. Janganlah engkau jadikan umat saya ini menjadi umat yang tidak saling bunuh. Itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena di akhir zaman itu akan datang yang namanya fitnah sangat besar. Apa? Coba lihat saja di medsos. Orang begini fitnah, orang begini fitnah, orang begini difitnah, orang begini difitnah. Padahal omongannya cuma sedikit, omongannya banyak, tapi diambil yang sedikitnya doang. Akhirnya itu narasinya jelek, akhirnya semuanya beredar, kemudian tersebar, dan akhirnya anjlok jatuh dengan sebab 1 kalimat itu. Ini mungkin kalimat saya juga mungkin kalau dipotong sedikit aja nih, jatuh nih saya. Ya. Asal jangan dipotong-potong. Nah, gitu ya. Itu ternyata yang ketiga itu nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena itu akan terjadi. 1, kharaj. Kharaj itu adalah pembunuhan. Pembunuhan itu ada di mana? Saudara-saudara kita di Palestina itu kan terjadi yang namanya pembunuhan. Bukan hanya di sana, di luar, yang lain-lain pun juga sedang ada itu. Cuman alhamdulillah di kita tidak ada. Alhamdulillah negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan para pemimpinnya adalah orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal